Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel Kelasku Online. Belajar menyenangkan kapan saja dan di mana saja. Baik, kali ini kita akan membahas salah satu materi di dalam sistem komputer, yaitu sistem bilangan. Ada 4 bilangan yang nanti akan kita bahas di sini, yaitu desimal, biner, oktal, dan heksadesimal. Sebelum itu kita coba lihat dulu ruang lingkup dari bilangan itu apa saja. Yang pertama sebagai catatan adalah bahwa sistem bilangan yang banyak dipakai dalam kehidupan sehari-hari itu adalah sistem bilangan desimal. Sistem bilangan desimal itu mempunyai 10 macam simbol, yaitu angka 0 sampai 9. Yang kedua adalah di dalam komputer itu hanya dikenal dengan istilah off dan on. Jadi hanya ada 2 elemen saja, yaitu off dengan on. Ini satu sisi. Yang ketiga adalah konsep yang kedua ini yang nanti akan kita pakai dalam mengenal sistem binary, atau nanti kita sebut dengan sistem biner, yaitu hanya mewakili 2 macam nilai, yaitu ada off dan ada on. Yang terakhir, sistem bilangan yang nanti akan kita pelajari itu menggunakan bilangan dasar atau basis, dalam bahasa Inggrisnya base atau radix tertentu. Ya, jadi nanti kita akan lihat kalau desimal itu seperti apa, biner seperti apa, dan seterusnya. Nah, ini yang nanti akan kita bahas ada 4 jenis sistem bilangan yang nanti akan kita pelajari lebih lanjut, dan termasuk bagaimana cara mengkonversinya. Yang pertama adalah desimal berbasis 10. Yang kedua adalah biner berbasis 2. Yang ketiga adalah oktal berbasis 8. Dan yang terakhir adalah heksadesimal berbasis 16. Baik, mari kita pelajari satu persatu. Yang pertama adalah desimal. Desimal adalah sistem bilangan yang paling umum digunakan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk Anda atau saya. Yang kedua adalah sistem bilangan menggunakan sistem berbasis 10. Jadi berbasis 10. Apa saja angkanya? Yaitu 0 sampai 9. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, ini kita sebut dengan bilangan desimal. Nah, bagaimana penulisan notasinya? Yaitu sigma n kali 10 pangkat A. N itu apa? N itu bilangan yang dipakai di dalam desimal, yaitu 0 sampai 9 yang ini. Sedangkan A pangkatnya itu tidak terbatas, jadi kesananya ini negatif, kesananya positif. Jadi nilainya tergantung pada angka yang nanti akan kita hitung. Nah, untuk memahami itu saya akan contohkan bagaimana cara penulisan sigma n kali 10 pangkat A. Baik, kita akan praktekkan di sini. Nah, kita lihat di sini ada angka 3, 2, 5, dia berbasis 10 atau desimal. Dari mana kita tahu? Di sini ada radixnya atau base-nya. Nah, sekarang kita hitung pakai ini. Perhatikan, karena A itu mulainya dari 0, ya, dari 0, itu menghitungnya adalah begini. Jadi ini jumlahnya 3 digit, ya, 3 digit. Nah, perpangkatannya itu mulai dari belakang, 0, 1, 2. Jadi kalau ada 3 berarti 0, 1, 2. Nanti kalau misalnya ada 4 digit, misalnya saya tulis di sini 1, 5, 8, 0. Berarti di sini ada 4, berarti ini pangkat 0, pangkat 1, pangkat 2, pangkat 3. Nah, bagaimana menulisnya ini? Yang pertama, n-nya adalah 3 kali 10 pangkat 2 ini ditambah kurung buka 2 kali 10 pangkat 1 ditambah 5 kali 10 pangkat 0. Pangkat 0. Jadi mulai menghitungnya itu mulai dari belakang, digit belakang dipangkatkan 0, jadi mulainya dari 0 bukan dari 1. Nah,
Nah, kalau kita hitung di sini 3 kali 100, saya kurungi begini, ditambah 2 kali 10, ditambah 5 kali 1. Jadi semua bilangannya dipangkatkan 0 itu sama dengan 1. Sama dengan 300 ditambah 20 ditambah 5. Sama dengan 325 berbasis 10. Ini hasilnya. Dari sini bisa dipahami. Jadi ini adalah bilangan desimal. Yang kedua adalah biner. Ya, di dalam biner itu berbasisnya 2, basisnya 2. Yaitu mempunyai angka hanya 2 simbolnya. Apa saja angkanya? Yaitu 0 dan 1. Jadi kalau biner itu hanya punya angka 0 dan 1. Ini yang disebut dengan bahasa mesinnya, ini adalah off dan ini adalah on. Nah, itu bahasa mesin. Nah, penulisannya sama, sigma n kali, karena basisnya 2, dari 2 ini adalah basisnya 2 pangkat A. Kita coba lihat contoh begini. Jadi kita akan mengkonversi dari biner ke desimal. Ini ada 1101 berbasis 2, berarti ini adalah bilangan biner. Jadi ini adalah bilangan biner. Nah, kita akan lihat berapa digit ini, ada 4 digit. Berarti nanti pangkatnya adalah 0, 1, 2, 3. Jadi nulisnya begini. 1 kali 2 pangkat 3 ditambah 1 kali 2 pangkat 2 ditambah 0 kali 2 pangkat 1 ditambah 1 kali 2 pangkat 0. Nah, ini cara nulisnya. Jadi menghitungnya ada 4 digit, mulainya ngitungnya dari belakang. Sama dengan 2 pangkat 3, 8, ditambah 2 pangkat 2, 4, ditambah 0 kali 2 pangkat 1, 0. Biasanya tidak ditulis biasanya. Ditambah 1. Sehingga desimalnya adalah 8 ditambah 4, 12 ditambah 1, 13. Jangan lupa basisnya 10. Ya, berarti 1101 biner itu sama dengan 13 berbasis 10. Nah, itu cara nulisnya. Nah, bagaimana kebalikannya? Kalau desimal ke biner, perhatikan caranya akan beda. Kita lihat di sini cara menulisnya. Saya bahas di sebelahnya sini aja. 50 karena biner ada 2 basisnya, maka kita bagi 2. Kita bagi 2. Berapa? Sama dengan 25. Sisanya 0. Sisanya 0. Yang kedua 25, sisanya ini dibagi 2 lagi sama dengan 12, sisanya 1. 12 dibagi 2 sama dengan 6, sisanya 0. 6 dibagi 2 sama dengan 3, sisanya 0 lagi. 3 dibagi 2 sama dengan 1, sisanya 1. Bagaimana cara menulisnya? Cara menulisnya adalah mulai dari digit yang paling bawah ke atas. Saya kasih panah begini. 1, 2, ke atas begini. Nah, sehingga menulisnya adalah 1, 1, 0, 0, 1, 0 berbasis 2. Begitu. Jadi sangat mudah untuk dikerjakan. Nah, nanti cara ini juga kita pakai ketika kita akan mengkonversi misalnya bilangan oktal atau bilangan heksadesimal. Nah, yang ketiga adalah oktal. Oktal, kalau bahasanya oktal berarti dia 8. Yaitu basisnya 8. Apa saja angkanya? Yaitu mulai dari 0 sampai 7, bukan 0 sampai 8. Jadi menulisnya bukan 1 sampai 8, tetapi 0 sampai 7. Dengan cara yang sama di sini juga penulisan notasinya
N kali 8 pangkat A. Jadi 8 ini adalah radiksnya. Kita coba sekarang kita hitung tentang bagaimana cara mencari 4, 5, 6, 8. Jadi ini adalah oktal. Kita akan rubah ke desimal. Sama dengan cara ketika kita menghitung biner, tetapi duanya diganti 8 karena radiksnya oktal adalah 8, yaitu 4 kali 8 pangkat 2 ditambah 5 kali 8 pangkat 1 ditambah 6 kali 8 pangkat 0. Sekarang kita hitung 4 kali 64 dikurungi ditambah 5 kali 8 ditambah 6 kali 1 6 kali 1 sama dengan berapa ini? 256 ditambah 40 ditambah 6, sehingga sama dengan kalau kita hitung dari belakang misalnya 6 tambah 0 tambah 6 12, 2 nyimpan 1, 5 ditambah 4 9, 0 nyimpan 1, berarti 302 berbasis berapa? Berbasis 10, sehingga 4, 5, 6 berbasis 8 itu sama dengan 302 berbasis 10. Jadi itu cara menghitungnya. Nah, sekarang selanjutnya, nah ini kita rubah dulu dari desimal menjadi oktal, jadi sebaliknya. Ya, sebaliknya. Sama dengan cara yang tadi. Saya tulis ke atas begini. Jadi 99 dibagi oktalnya ini basisnya 8 dibagi 8 sama dengan 12 tidak nutut ya. 11 88. Berarti sisanya masih di atas 8, berarti tidak boleh. Nah, caranya begitu. Jadi ini kita lihat hitungannya. Berarti ini kalau ini 12, 8 kali 12 berapa? 96. Oke, berarti sisanya 96, 99, berarti sisanya adalah 3. Sisanya adalah 3. Terus 12 dibagi 8 sama dengan 1. Sisanya 8 kali 1 8, kurang berapa? Kurang 4. Berarti ini 4. Berarti hasilnya adalah 1, 4, 3 berbasis 8. Begitu caranya. Dan tulisnya dari sini 1, 4, 3. Jadi hasilnya ini 1, 4, 3. Yang selanjutnya adalah yang terakhir, heksadesimal. Heksadesimal, heksa itu 6, desimal itu 10. Berarti ini adalah 16. Nah, 16 ini ada yang unik. Kenapa? Nah, nanti kita akan bahas di sini. Dia punya 16 simbol, jadi 16 digit. Maka karena telah dikenal ada 10 saja, jadi kita mengenalannya desimal tadi angka 0 sampai 9. Nah, lanjutannya ada 10 sampai 15. Ini bagaimana? Nah, ini diwakili oleh huruf kapital, mulai dari A sampai F. Jadi ini ada A, B, C, D, E, F. A mewakili, jadi ini A itu mewakili 10, B mewakili 11, C mewakili 12, D mewakili 13, dan seterusnya sampai F mewakili 15. Itu caranya. Berarti heksadesimal itu bilangannya adalah mulai dari 0 sampai 9 ditambah dengan A, B, C, D, E, F. Nah, sebagai contoh kita akan merubah dari heksadesimal menjadi desimal. Ya, kita dari 1 AE berbasis 16 heksadesimal menjadi desimal. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama adalah 1 kali 16, ada 3 digit berarti 2, ditambah A tadi mewakili 10, berarti di sini 10. Jadi dia sudah berubah menjadi angka desimal, kali 16 pangkat 1
ditambah yang terakhir E14 dikali 16 pangkat 0, sehingga sama dengan 256 ditambah 160 ditambah 14. Nah, ini hanya penjumlahan biasa, jadi ini 0 kalau kita hitung. Terus 5 ditambah 6 ditambah 1 12, 21, 2 ditambah 1 jadinya 420 desimal. Berarti 1 AE berbasis 16 itu sama dengan 420 berbasis desimal. Sebaliknya, nah kita coba hitung desimal, jadi desimal menjadi heksa. Nah, sama dengan cara yang tadi, 256 dibagi 16 yaitu radiksnya atau base-nya sama dengan 16, sisanya 0. 16 dibagi 16 sama dengan 1, sisanya 0 juga. Nah, sehingga hasilnya adalah 1, 0, 0. Nah, jadi nulisnya 256 berbasis 10 itu sama dengan 1, 0, 0. Jangan lupa di sini karena ini juga termasuk biner, jadi kita beri 16. Nah, itu caranya.